Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Yuris Al-Khalifi YK. Kali ini saya, Bintang, yang akan kembali menyampaikan materi di pertemuan 11. Di pertemuan sebelumnya yakni di pertemuan 10, kita sudah membahas dengan aplikasi dan peranan TIK. Sekarang kita sudah sampai pada pertemuan 11. Di pertemuan 11 ini, kita akan membahas materi tentang etika penggunaan TIK. Bagaimana materi kita pada pertemuan kali ini? Mari kita mulai perkuliahannya. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai perkuliahan kita pada pertemuan kali ini. Berbicara tentang etika, pasti sudah ada kaitannya dengan para pengguna TIK itu sendiri. Para pengguna TIK ini sudah pasti sangat beragam ya, dari segi usia, waktu dan kebutuhan penggunaan TIK itu sendiri. Nah, tahukah menurut data dari Menkominfo per Januari tahun 2021, pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 202,6 juta orang. Tentunya angka ini sangat tinggi, mengingat saat ini masih dalam pandemi sehingga memungkinkan pemakai internet jadi semakin meningkat. Kemudian menurut data dari Katadata Indonesia, per Maret tahun 2021, negara kita berada dalam 10 negara pengguna internet terbesar se-Asia, tepatnya dalam peringkat ketiga, dengan jumlah pengguna sebanyak 212,35 juta jiwa. Peringkat pertama yakni Tiongkok dan kedua yakni India yang sudah pasti jika dilihat dari penduduknya, dua negara tersebut mempunyai jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan negara kita. Namun jika dilihat dari data ini juga, negara kita berada di atas Jepang, Bangladesh, Pakistan dan lain-lain dalam hal banyaknya pengguna internet. Dari banyaknya, data tersebut mungkin terbesit pertanyaan dari teman-teman, siapa saja pengguna internet di Indonesia dan apa yang mereka lakukan dalam penggunaan internet. Nah, kali ini kita melihat data yang bersumber dari akurat.co, per Maret tahun 2019, pengguna internet terbanyak dari segi usia yakni terdapat pada usia 15-19 tahun. Kemudian dari rata-rata waktu akses internetnya dapat dilihat bahwa pengguna internet di Indonesia banyak menghabiskan waktu sebanyak 3-4 jam dengan alasan utama terbesar menggunakan internet untuk berkomunikasi lewat pesan. Selebihnya yakni tuntutan pekerjaan, mengisi waktu luang, menonton film dan video atau bahkan bermain game online. Kemudian dari konten hiburan yang sering dikunjungi, pengguna internet di Indonesia lebih sering menggunakan internet untuk menonton film yakni sebanyak 45,3%, bermain game sebanyak 17,1%, mendengarkan musik sebanyak 14,6%, menonton pertandingan sebanyak 5,9%, hingga karaoke sebanyak 1,6%. Selanjutnya, kita sebagai pengguna internet harus juga memperhatikan aspek dalam penggunaan internet, salah satunya yang akan kita bahas yakni etika. Etika ini harus kita junjung tinggi dan terapkan saat menggunakan internet agar dapat menggunakan internet dengan sehat dan tidak merugikan orang lain. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu etika ya? Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mengingatkan tentang pengertian etika khususnya dalam bidang TIK. Etika atau etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara atau adat, sopan santun, nilai mengenai benar dan salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan TIK dalam konteks yang lebih luas, mencakup semua aspek yang berhubungan dengan mesin atau komputer dan telekomunikasi dan teknik yang digunakan untuk menangkap atau mengumpul, menyimpan, memanipulasi, menghantar dan menampilkan suatu bentuk informasi. Komputer yang mengendalikan semua bentuk ide dan informasi memainkan peranan yang penting dalam pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan dan penyebaran informasi suara, gambar, teks dan angka yang berasaskan mikroelektronik. Kemudian, untuk menerapkan etika TIK, maka diperlukan terlebih dahulu mengenal dan memaknai prinsip yang terkandung di dalam TIK, diantaranya. 1. Tujuan teknologi informasi. Penggunaan TIK harus proporsional, maksudnya TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat tapi sesuainya dengan porsinya masing-masing. 2. Prinsip high-tech high-touch. Prinsip ini lebih banyak bergantung kepada teknologi tercanggih, lebih penting kita menimbangkan aspek high-touch, yaitu manusia. 3. Menyesuaikan teknologi informasi dengan kebutuhan manusia. Jadi, bisa dikatakan etika dalam penggunaan ICT adalah perbuatan manusia yang dipandang berperilaku nilai baik dalam penggunaan information, communication and technology atau istilah bahasa Indonesia teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, ada 16 etika dalam penggunaan TIK yang harus sangat kita perhatikan ya teman-teman. 16 etika tersebut antara lain. 1. Menggunakan TIK untuk hal yang bermanfaat. 2. Tidak membajak, menyalin, atau menggandakan tanpa seizin pemilik hak paten. 3. Tidak mengubah, mengurangi, atau menambah hasil karya orang lain. 4. Tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan.
5. Tidak memasukkan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi, kekerasan dan merugikan orang lain. 6. Menggunakan perangkat lunak yang asli. 7. Menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual, haki. 8. Tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. 9. Tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. 10. Tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. 11. Tidak menggunakan ICT dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 12. Tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. 13. Ketika sedang berinteraksi dengan orang lain menggunakan fasilitas nonverbal seperti message system seperti SMS, chatting, atau email, perlu diperhatikan beberapa etika. Seperti penulisan yang baik yang tidak menyinggung dan menyakiti perasaan pembaca. 14. Tidak membicarakan keburukan dan menjelekan orang lain di media sosial, seperti Facebook, Twitter, email, dan sebagainya yang sejenis. 15. Menggunakan alat pendukung ICT dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. 16. Menerapkan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kemudian, di sini juga akan saya ingatkan teman-teman semua, agar berhati-hati dalam menggunakan TIK, khususnya berinternet. Karena negara kita saat ini sudah mempunyai undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Undang-undang tersebut yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jika melanggar, teman-teman dapat diberi sanksi atau pidana. Jadi teman-teman harus sebaik dan sebijak mungkin dalam menggunakan TIK ya. Lalu, ada juga sebagian orang yang menyalahgunakan TIK untuk keuntungan pribadi hingga merugikan orang lain. Hal ini sudah tentu merupakan jenis pelanggaran dalam TIK. Agar kita tidak termasuk ke dalamnya, lalu perilaku apa sajakah yang termasuk jenis pelanggaran etika dalam penggunaan TIK? Yang pertama adalah hacker dan cracker. Tahu kan teman-teman, kata hacker pertama kalinya muncul dengan arti positif untuk menyebut seorang anggota yang memiliki keahlian dalam bidang komputer yang lebih baik ketimbang yang telah dirancang bersama. Namun saat ini hacker lebih banyak disalahgunakan untuk hal negatif. Menurut Mansil, hacker didefinisikan sebagai seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindakan pengerusakan apapun, tidak mencuri uang, ataupun informasi. Sedangkan cracker adalah sisi gelap dari hacker dan memiliki ketertarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan dan sesekali waktu juga mengumpulkan seluruh sistem komputer. Kemudian ada juga penggolongan hacker dan cracker. Yang pertama rekreasional hacker, yakni kejahatan yang dilakukan oleh netter tingkat pemula, untuk sekedar mencoba kekuranghandalan sistem sekuritas suatu perusahaan. Yang kedua cracker atau criminal-minded hacker, yakni pelaku memiliki motivasi untuk mendapat keuntungan finansial, sabotase dan pengrusakan data. Tipe kejahatan ini dapat dilakukan dengan banyak orang dalam. Dan yang ketiga, political hacker, yakni aktivis politis atau aktivis, melakukan pengrusakan terhadap ratusan situs web, untuk mengkampanyekan programnya, bahkan tidak jarang dipergunakan untuk menempelkan pesan untuk mendiskreditkan lawannya. Kemudian, jenis pelanggaran yang kedua adalah denial of service attack atau DOS attack. Denial of service attack adalah suatu usaha untuk membuat suatu sumber daya komputer yang ada tidak bisa digunakan oleh para pemakai. Denial of service attack ditandai oleh suatu usaha eksplisit dengan penyerang untuk mencegah para pemakai memberi bantuan dari penggunaan jasa tersebut. Denial of service attack juga mempunyai dua format umum antara lain. 1. Memaksa komputer korban untuk mereset atau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya. 2. Menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga mereka tidak bisa lagi berkomunikasi. Jenis pelanggaran yang ketiga adalah pelanggaran piracy. Piracy adalah pembajakan perangkat lunak, software. Undang-undang yang melindungi haki yakni UU Nomor 19 Tahun 2002. Bentuk pembajakan perangkat lunak antara lain. 1. Memasukkan perangkat lunak ilegal ke harddisk. 2. Shoplifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas. 3. Penjualan CD-ROM ilegal. 4. Penyewaan perangkat lunak ilegal. 5. Download ilegal. Jenis pelanggaran yang keempat adalah fraud. Fraud merupakan kejahatan manipulasi informasi dengan tujuan mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Biasanya kejahatan yang dilakukan adalah memanipulasi informasi keuangan. Contoh adanya situs lelang fiktif yang melibatkan berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kartu kredit. Kejahatan yang kelima adalah gambling.
Perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, akan tetapi perjudian sudah marak di dunia cyber yang berskala global. Dan kegiatan ini dapat diputar kembali di negara yang merupakan tax haven, seperti Cayman Islands yang merupakan surga bagi money laundering. Jenis-jenis online gambling antara lain, online casinos, online poker. Pelanggaran TIK yang keenam adalah mobile gambling. Merupakan perjudian dengan menggunakan wireless device, seperti pedas, wireless tablet patches, beberapa kasino online dan poker online menawarkan pilihan mobile. GPRS, GSM data, UMTS, e-mode adalah semua teknologi lapisan data atas nama perjudian gesit tergantung. Jenis perjudian di Indonesia yaitu sdsb.com, jenis perjudian olahraga terlengkap di Indonesia dan Asia Tenggara. Pelanggaran TIK yang ketujuh adalah pornografi dan pedofilia. Pornografi merupakan jenis kejahatan dengan menyajikan bentuk tubuh tanpa busana, erotis, dan kegiatan seksual lainnya dengan tujuan merusak moral. Pedofilia merupakan kejahatan penyimpangan seksual yang lebih condong ke arah anak-anak, child pornography. Dan pelanggaran TIK yang kedelapan adalah data forgery. Kejahatan ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Dokumen tersebut disimpan sebagai scriptless dokumen dengan menggunakan media internet. Kejadian ini biasanya diajukan untuk dokumen e-commerce. Oke teman-teman, jadi itulah materi kita pada pertemuan 11 yang membahas tentang etika penggunaan TIK. Semoga teman-teman semua dapat menggunakan TIK dengan sehat, sebaik dan sebijak mungkin agar menghindari kesalahan dan kejahatan yang dapat menjerumuskan kita dan merugikan orang lain. Itu saja untuk materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Seperti biasa jika teman-teman mempunyai pertanyaan, kritik, saran ataupun pendapat lain, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih, dan sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya.